Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan-Nya telah memimpin kita memasuki bulan Februari. Kalau saudara mengikuti waktu-waktu lalu, tahun-tahun yang lalu, saudara kita pernah eksposisi 1-2 Petrus. Kita pernah eksposisi 1-2-3 Yohanes. Dan hari ini saudara kita akan eksposisi surat Yudas. Yang mungkin juga saudara belum pernah membaca surat ini karena surat ini membawa banyak kebingungan dan kalau membaca rasanya sulit untuk dimengerti. Surat ini juga termasuk surat yang relatif pendek seperti 3 Yohanes yang lalu baru kita eksposisi. Dan saya percaya bahwa saudara memahami surat itu sebagai sebuah surat yang sangat berharga dan kaya dengan pengajaran-pengajaran tentang kasih, tentang hospitality di dalamnya. Dan hari ini saudara kita melihat surat Yudas pasal yang pertama. Saudara kita akan baca hanya 2 ayat saja. Ayat 1 dan ayat kedua. Firman Tuhan berkata demikian, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara, saya harus jujur berkata bahwa ini sebuah surat yang sulit dan tidak mudah dipahami. Sehingga tidak heran kalau jemaat biasa atau jemaat awam apabila membaca surat-surat, misalnya membaca surat Yakobus, membacanya dengan semangat, tetapi ketika membaca surat Yakobus, mereka bisa saja mengabaikannya. Sama juga seperti ketika membaca kitab Wahyu. Banyak kebingungan tidak paham membaca surat-surat itu. Saudara, pembaca untuk zaman ini ketika membaca surat Yudas lebih merupakan sebuah pekerjaan yang membingungkan daripada mendapatkan manfaat dari surat ini. Kesulitan membaca surat ini, saudara, karena surat ini ditulis dengan latar belakang pemikiran menghadapi sebuah tantangan dalam sebuah situasi. Kemudian dalam surat ini, saudara, kita melihat ada gambaran-gambaran, kemudian ada kutipan-kutipan yang bagi kita semuanya asing. Kita nggak terlalu mengerti, tidak familiar saudara ketika membaca gambaran-gambaran, kutipan-kutipan yang rasanya asing sekali. Misalnya saudara, ia menahan malaikat yang tidak taat. Saudara, ini akan sulit kita mengerti. Apa maksudnya Allah menahan malaikat-malaikat yang tidak taat? Misalnya saudara, ada kata Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Cukup membingungkan. Mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Mungkin saja bisa ditafsir karena Kain melakukan perbuatan yang jahat, dia membunuh adiknya. Dan bisa saja kita dengan mudah menafsirkan bahwa ini jalan yang jahat. Jalan tidak berkenan kepada Allah. Ada kata saudara, mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Bagaikan pohon-pohon, bagaikan ombak laut, bagaikan bintang-bintang. Semua gambaran ini membingungkan kita, saudara. Saudara, surat ini ditulis oleh Yudas.
Dalam perjanjian baru ada banyak orang yang bernama Yudas. Minimal ada 4-5 orang saudara yang bernama Yudas. Pertanyaannya, Yudas yang mana menulis surat ini? Saudara, dalam perjanjian baru ada yang namanya Yudas dari Damaskus, yang mana di dalam rumahnya Paulus berdoa sesudah Paulus bertobat. Paulus memakai rumahnya lalu berdoa di situ. Ada Yudas Iskariot. Ini paling saudara kenal Yudas ini saudara. Salah satu murid Tuhan Yesus yang kemudian menyangkal, kemudian menjual gurunya sendiri. Ada Yudas yang bernama Yudas Barsabas. Seorang tokoh yang menonjol. Ia seorang nabi yang pernah bersama-sama dengan Silas dalam sebuah pelayanan. Itu di Kisah Rasul pasal 15 ayat 22, 27, 32. Dan kita bisa menemukan Yudas Barsabas. Ada Yudas bin Yakobus. Kisah Rasul 1 ayat 13. Dan yang terakhir Yudas yang menulis surat ini adalah Yudas, saudaranya Yesus sendiri. Saudara kandung saudara. Dia disebut saudara Yakobus juga. Ya tentu ia sangat mengenal Yesus karena saudara. Saudara, pada waktu Yesus terjun dalam pelayanan, saudara-saudara sekandungnya juga tidak percaya kepadanya. Perhatikan baik-baik saudara. Waktu Yesus terjun dalam pelayanan, bukan hanya orang-orang Farisi, ahli Taurat yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi ternyata saudara-saudaranya juga tidak percaya kepadanya. Dan memang apa yang dilakukan oleh Yesus membuat kebingungan banyak orang saudara. Karena Yesus begitu terjun dalam pelayanan, Yesus mengadakan pengajaran yang menakjubkan. Yesus mengadakan mujizat-mujizat saudara. Orang buta bisa melihat saudara. Yang lumpuh bisa berjalan. Yang bisu bisa berbicara. Yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Mereka semua diusir saudara. Dan roh-roh ini keluar dari orang itu. Saudara, benar-benar membingungkan saudara-saudaranya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ada sebuah ayat yang mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudara yang perempuannya ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Sebenarnya orang lain berkata demikian, ini saudara-saudaranya Yakobus, Yoses, Maria, Yudas, ini tiap hari bersama dengan kita. Mereka sangat bingung saudara melihat apa yang Yesus lakukan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, mereka semua melihat Yesus hanya sebagai manusia biasa saja. Yesus tidak lebih daripada manusia saudara. Apa yang dilakukan oleh Yesus memang benar-benar membingungkan mereka. Namun setelah kebangkitan, setelah peristiwa kematian kebangkitan Tuhan Yesus, Yakobus, Yudas menulis surat ini, saudara-saudaranya lalu mereka menyadari, mereka bertobat. Mereka baru mengenal Yesus, bukan manusia biasa. Mereka baru mengenal Yesus sebagai Allah yang hidup. Dan dalam catatan saudara mengatakan mereka berada dalam kelompok doa. Menantikan turunnya Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Jadi saudara-saudaranya di situ juga menunggu. Menantikan turunnya Roh Kudus. Dan saudara-saudara Tuhan Yesus itu juga dikenal dalam gereja mula-mula. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, surat ini dimulai dengan kalimat
salam pembukaan yang sangat umum seperti biasanya pada abad pertama. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara, dikatakan dari Yudas, bukan orang lain. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Saudara, Yudas ini adalah saudara Tuhan Yesus, saudara kandung Tuhan Yesus. Seperti Yakobus, Yudas juga bertumbuh dan dibesarkan dalam keluarga Yusuf dan Maria yang pada waktu itu adalah tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Nazaret. Jadi Yakobus, Yoses, Maria, saudara, Yudas, mereka tinggal di Nazaret, sebuah kota kecil, saudara. Lalu Yusuf adalah tukang kayu. Sehingga Yesus seringkali dijuluki sebagai anak tukang kayu juga, saudara. Mereka menyebut Yesus anak tukang kayu. Saudara, seberapa dekat hubungan saudara-saudara ini dengan Yesus? Seberapa dekat Yudas hubungannya dengan Tuhan Yesus? Dan Alkitab tidak memberikan sebuah keterangan yang jelas. Hanya pernah menulis bahwa saudara-saudaranya pernah kecewa, menolaknya. Tapi hubungan berapa dekat kita tidak mengetahuinya. Sampai pada waktu dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, Injil melaporkan bahwa Yesus pernah ditolak oleh saudaranya. Setelah itu Yesus mengajar, membuat sejumlah mukjizat yang menakjubkan. Kemudian mereka menolaknya. Dan apa yang dilakukan Yesus memang membingungkan mereka, termasuk membingungkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Namun Yudas dari waktu ke waktu melihat karya Kristus, mulai peristiwa kematiannya, kebangkitannya, baru mata rohaninya dibukakan, kemudian dia mengenal Yesus bukan manusia biasa, Yesus adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ini yang kemudian yang ditekankan oleh Yudas. Bahwa Yesus ini bukan manusia biasa. Yesus ini Allah. Yesus ini berasal dari Allah dan apa yang dilakukannya sungguh membukakan mata rohani orang-orang dan sekarang Yudas menjadi percaya. Sehingga di ayat 24-25 dalam surat bagian penutup Yudas mengatakan demikian. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yudas mengatakan bahwa Yesus ini Juru Selamat. Yesus ini adalah Allah. Yesus ini adalah Tuhan kita. Sebuah julukan yang berbeda sekali, saudara, dengan sebelum dia mengenal Yesus hanya sebagai manusia biasa. Saudara, julukan-julukan ini diberikan kepada Kristus setelah mengalami sebuah perjalanan rohani. Setelah dalam pergumulannya mengenal Kristus yang bukan hanya
manusia biasa, saudara kandungnya, tapi dia mengenal Yesus Kristus sebagai Allah, Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Sebuah julukan yang begitu luar biasa, yang tadinya menganggap setara saudara sekandung, tetapi setelah perjalanan rohaninya mengenal bahwa Yesus ini bukanlah manusia biasa. Saudara, sama seperti yang dikatakan oleh tulisan Injil Sinoptik, yang ketika prajurit-prajurit menjaga kubur Tuhan Yesus. Mereka menjaga karena diperintahkan menjaga sampai hari ketiga. Lalu di hari ketiga sudah terjadi goncangan yang begitu luar biasa. Lalu dikatakan ada malaikat. Maka tentara itu, saudara, ketika menyaksikannya, mereka seperti orang mati, saudara. Mereka begitu kaget. Lalu mereka mengatakan benar bahwa dia adalah anak Allah. Sebuah pengakuan ketika melihat sebuah peristiwa yang dahsyat terjadi di depan mata mereka. Sama seperti Yudas, saudara, yang tidak percaya, yang pernah kecewa dengan Yesus. Sekarang dia menganggap bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan dalam pribadinya. Saudara, dari pengenalan akan pribadi Yesus, Yudas sekarang merasa cukup nyaman untuk menempatkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus, ketimbang menyebut dirinya sebagai saudara Tuhan Yesus. Dia merasa cukup nyaman. Yudas, hamba Yesus Kristus. Dia merasa nyaman karena dia mengenal siapakah Yesus. Dia tahu Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukanlah sekedar saudara kandungnya, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia merasa nyaman menempatkan dirinya sebagai doulos, sebagai hamba Yesus Kristus. Sebuah posisi kalau dalam budaya Yunani, saudara, itu adalah kerjanya mencuci kaki. Itu adalah kerjanya yang disuruh sana disuruh sini. Itu adalah doulos. Tapi Yudas merasa cukup nyaman. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus, ketimbang menyebut dirinya sebagai saudara sekandung Tuhan Yesus. Karena dia merasa tidak layak selevel dengan Yesus Kristus. Dia merasa tidak layak kalau menyebut dirinya sebagai saudara sekandung dengan Kristus. Saudara, bagaimana mungkin ia setingkat dengan Sang Juru Selamat? Ini sebuah hal yang mustahil, saudara. Dia tidak mau mengulangi kesalahan di masa yang lalu, yang pernah menolak Yesus, yang pernah tidak percaya kepadanya. Tetapi sekarang dia memandang Kristus sebagai manusia, tapi juga memandang Kristus sebagai Allah di dalam kehidupannya. Dia tidak mau mengulang masa yang lalu, hanya memandang Yesus sebagai manusia biasa, lalu menolaknya. Saudara, bicara hamba Yesus Kristus adalah bicara kerendahan hati. Dan pengenalan akan Kristus yang terlihat ketika Yudas menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Sama seperti Yohanes Pembaptis, saudara, meskipun dia sudah sangat terkenal pada saat itu, dia sudah populer di depan orang-orang Yahudi. Banyak pengikut datang kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa aku ini manusia biasa.
Aku hanya menjalankan tugas. Aku hanya membaptis dengan air. Tapi dia yang kemudian datang, itu jauh lebih besar daripadaku. Dia yang kemudian datang, yang ada tengah-tengah kita, lebih berkuasa daripada aku lakukan. Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang kemudian datang membaptis, itu dengan api dan Roh Kudus. Sesuatu perbedaan yang tidak setara. Aku hanya hamba. Aku membuka, melepaskan tali kasutnya, aku tidak layak. Penempatan posisi yang benar ketika berada di depan Yesus Kristus. Meskipun dia sudah populer, dia sudah terkenal, tapi dia tahu bagaimana menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Saudara, apa yang menjadi pergumulan gereja di masa ini? Apa yang menjadi permasalahan anak-anak Tuhan di masa ini? Sudah salah satu pergumulan gereja, salah satu masalah gereja adalah masalah kerendahan hati. Perhatikan baik-baik saudara. Ini menjadi sebuah persoalan besar saudara. Yang meskipun saudara terus dibimbing, diarahkan, dinasehati saudara. Dan nampaknya persoalan kerendahan hati masih menjadi sebuah pekerjaan besar yang perlu dilakukan baik oleh pemimpin-pemimpin gereja maupun oleh anak-anak Tuhan. Permasalahan kerendahan hati saudara dalam menempatkan diri sebagai hamba Yesus Kristus. Adakah saudara ketika kita mendapatkan sebuah pelayanan, kita menempatkan dirinya pada posisi, pada tempat yang benar. Karena hati dalam melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Atau hanya ala kadarnya saudara. Hanya sekedarnya, hanya sisa-sisa waktunya. Persoalan kerendahan hati. Persoalan memahami sebuah nilai pelayanan. Ini menjadi sebuah persoalan yang besar. Kerendahan hati dalam menerima setiap pelayanan dan nasihat. Ada orang pelayani tapi tidak mau menerima nasihat. Ini menjadi sebuah pergumulan gereja. Kerendahan hati harus diusahakan. Kerendahan hati harus diperjuangkan oleh setiap pemimpin gereja, oleh setiap anak-anak Tuhan, karena ini menyangkut karakter saudara. Karena ini menyangkut kehidupan yang sesungguhnya yang real ada tengah-tengah kita. Kalau ada kerendahan hati, saudara, saya percaya akan menimbulkan sebuah persekutuan yang indah. Ada membawa sebuah kesatuan di tengah-tengah kita. Relasi akan terbangun saudara satu dengan yang lain. Karena kerendahan hati. Bukankah acap kali saudara kita melihat fenomena yang demikian tidak terjadi di tengah-tengah kita. Kerendahan hati itu akan membawa sebuah keakraban. Percayalah saudara, coba saudara rendah hati satu dengan yang lain. Itu akan langsung mencair saudara, itu akan langsung akrab. Perhatikan baik-baik, ini masalah gereja. Ini ada di tengah-tengah kita. Kerendahan hati juga membawa sebuah kedamaian. Mendekatkan satu dengan yang lain. Ada di tengah-tengahnya adalah namanya kerendahan hati. Saudara, ada sebuah kesedihan besar kalau seseorang dipercayakan sebuah pelayanan. Dia terlupa menempatkan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Yudas
paham betul masa lalunya, kegagalannya, pernah menolak Yesus, pernah kecewa dengan Yesus karena dia tidak paham. Tapi setelah dia paham siapakah Yesus Kristus, siapakah Yesus Tuhan dia bersedia menempatkan dirinya menjadi doulos. Dia bersedia menempatkan dirinya sebagai hamba. Soalnya di beberapa gereja kita mendengar bahwa pelayan-pelayan tukang parkir itu adalah CEO, saudara. Orang-orang besar, saudara, yang melayani di lapangan parkir, saudara. Bukankah ini sebuah pelayanan keren hati, saudara? Oleh karena dia tahu siapa yang dia layani. Seorang manajer, seorang direktur, saudara, tidak merasa rendah ketika menerima sebuah pelayanan. Ini yang harus kita miliki. Ini yang harus kita punya, saudara. Supaya pelayanan kita menjadi berkat. Pelayanan bukan hanya milik orang-orang kalangan kecil, saudara. Orang-orang sederhana. Tapi saudara dan saya. Itu yang Yudas lakukan, saudara. Dalam menempatkan dirinya. Saya pernah mendengar di sebuah gereja beberapa tahun yang lalu. Saudara, gereja itu tidak ada rapat. Bertahun-tahun tidak ada rapat. Dalam gereja itu, saudara, tidak ada koordinasi pelayanan. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya semua masing-masing menjalankan pelayanan sesuka hatinya. Menurut dia baik dia jalani, menurut dia nggak baik dia nggak jalani. Saudara bisa membayangkan keadaan denominasi gereja tersebut. Akan terjadi sebuah kekacauan besar, saudara. Orang tidak saling berhubungan satu dengan yang lain. Oleh karena ego, oleh karena kesombongan. Persoalan ini juga terjadi di gereja Filipi, saudara. Para pelayan tidak memposisikan dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Masing-masing memposisikan dirinya sebagai orang penting dan berkuasa. Ini terjadi di gereja Filipi. Sehingga menimbulkan pertengkaran dan perpecahan. Sudah tahu di gereja Filipi Paulus merasa bersuka cita. Di Filipi 4:4 mengatakan bahwa aku bersuka cita dan sekali lagi kutakan bersuka cita. Tapi Paulus juga menemukan ada bibit-bibit perpecahan, pertengkaran di dalamnya. Oleh karena orang tidak menempatkan posisinya sebagaimana hamba Yesus Kristus. Saudara, Paulus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka ini kemudian semua memposisikan dirinya sebagai doulos Yesus Kristus. Saudara membaca surat Petrus, membaca surat Paulus, apalagi begitu banyak kata hamba. Membaca surat Yakobus, Yohanes, dia memposisikannya sebagai doulos, hamba Yesus Kristus. Ini yang perlu kita miliki. Ini yang harus ada, saudara, pada setiap anak-anak Tuhan. Berbahagialah jika saudara-saudari memposisikan sebagai hamba Yesus Kristus yang siap melayani Tuhan. Saudara, penginjil atau hamba Tuhan biasa dalam bahasa Mandarin dipanggil chuan tao. Pernah ya kita dengar ya. Tapi di gereja ini nggak dipanggil chuan tao, dipanggil lao shi. Ya. Sebetulnya istilahnya menunjuk ya pada person yang sama dan sebetulnya tugasnya juga sama. Dalam gereja kita dipanggil guru Injil, lao shi. Ada gereja tertentu memanggil chuan tao. Kalau dulu saya dipanggil chuan tao, saudara, sebelum dipendetakan, dipanggil chuan tao.
Cuan tau itu mereka asosiasikan begini. I cuan jiu tau. Ya. I cuan ya. Artinya begitu dipanggil datang. Ya. Itu mereka menggambarkan cuan tau demikian. I cuan jiu tau. Begitu dipanggil telepon datang ke rumahnya. Sebuah pekerjaan mudah enggak? Kalau saudara direktur ya, saudara punya posisi yang besar. Begitu ada bawa telepon saudara, datang ya? Segera datang enggak? Tapi kenapa seorang hamba Tuhan, seorang penginjil mau datang? Karena dia tahu saudara, menempatkan dirinya. Karena dia tahu bahwa dia sudah mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Meskipun itu adalah sebuah pelayanan yang susah, ya, menjenguk orang-orang yang sulit, harus dibimbing dan lain sebagainya. Karena itulah panggilannya. Karena pelayanannya bukan melihat manusia, pelayanannya adalah melihat Kristus. Ichuan Ciu Tao. Sehingga banyak yang meremehkan hamba Tuhan karena Ichuan Ciu Tao dipengetang. Itu kan pembantu Ichuan Ciu Tao ya, dipanggil datang. Hamba Allah adalah hamba yang sudah menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Dan dia sudah mati bersama dengan Kristus ketika dia mempersembahkan dirinya. Saudara, gereja ada banyak orang menantikan pelayanan. Hampir semua gereja saudara, orang duduk sedang menantikan pelayanan. Orang sedang menantikan senyuman kita. Orang-orang yang duduk sedang menantikan sapaan kita. Orang-orang yang duduk di gereja saudara, mungkin saudara sudah mengenal, sedang menantikan doa-doa kita. Mungkin dia sedang bergumul ketika dia datang ke gereja. Mungkin dia sedang bermasalah saudara. Dan kita tidak bisa membacanya. Dia menantikan sapaan, menantikan senyuman. Dan menantikan saudara menyapa dia dan berdoa bagi dia. Kadang banyak jemaat mikir ini kerjaan hamba Tuhan, bukan kerjaan saya. Sebuah kekeliruan besar saudara. Di gereja-gereja kita, khususnya gereja Injili. Anak-anak yang tersebar di mana-mana saudara. Siapa yang melayani dia? Yang belum bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Pelayanan kita saudara. Tugas kita. Ketika kita bisa lakukan semuanya ini. Saya pikir kita akan mengamini seperti yang Yudas katakan. Yudas, hamba Yesus Kristus. Orang-orang gereja terlalu mementingkan diri sendiri. Sehingga tidak memberikan sebuah dampak di dalam kekristenan. Sebuah teguran yang keras. Termasuk saya. Untuk kita bisa lakukan bersama. Sudah sebuah istilah yang berabad-abad yang lalu dan bertentangan dengan hidup kita adalah narsis. Sudah pernah dengar ya kata ini, narsis. So, ternyata istilah berasal dari tokoh mitos Yunani yang bernama Narsiskus. Saudara, dia sangat terpengaruh mencintai dirinya sendiri. Dia merawat dirinya saudara, dia memelihara dirinya. Semuanya terpusat pada dirinya. Tidak pernah melihat orang lain. Itu adalah Narsisus. Saudara, yang menyedihkan akhir hidupnya, dia mati hanya karena ingin terus melihat dirinya sendiri. Tidak pernah melihat luar, tidak pernah melihat orang lain. Tidak melihat keperluan orang lain, kesusahan orang lain, kesedihan orang lain. Terus melihat wajahnya sampai akhir hidupnya. Sigmund
Freud, saudara, seorang psikolog terkenal, kemudian mempopulerkannya, narsisme, untuk pertama kalinya untuk menjelaskan kepribadian seseorang yang mengejar pengakuan dari orang lain terhadap kekaguman dan kesombongannya. Itu Freud mempopulerkan, saudara. Saudara, mitos ini tentu menjadi sebuah peringatan akan kita semua bahwa ada bahaya mencintai diri kita. Setiap kita mencintai diri kita secara berlebihan. Hanya mementingkan diri sendiri dan kurang empati terhadap orang lain. Tapi Yudas menempatkan dirinya. Dia mengatakan, akulah hamba Yesus Kristus yang siap terpanggil, siap untuk melayani. Aku adalah doulos Yesus Kristus yang ready, yang siap memberi diri melayani sebagai hamba Yesus Kristus. Adakah kita memposisikan dirinya sebagai doulos Kristus? Kalau hari ini engkau memposisikan diri sebagai doulos Kristus, engkau akan ready. Engkau akan siap dalam setiap pelayanan. Kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami adalah doulos. Kami adalah hamba Yesus Kristus. Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau telah berkorban, Engkau telah menebus kami. Siapakah kami, Tuhan, yang kadang terlihat terlalu besar, kadang terlalu jauh untuk disentuh. Ampuni kami, Tuhan, karena kami adalah doulos. Kami adalah hamba-hamba Tuhan. Bukakan hati kami, Tuhan, untuk kami mengerti, kami memposisikan dirinya, tidak hanya sebagai anak-anak Tuhan yang terlampau tinggi, tapi kami juga adalah doulos yang siap melayani Engkau. Seperti hambamu Yudas yang telah memposisikan dirinya, yang telah membuat kesalahan di masa yang lalu, tapi kemudian bertobat. Kami pun ingin meneladaninya. Tuhan, tolong kami untuk perjalanan kehidupan kekristen kami ke depan, supaya kami memahami siapakah kami. Berkati setiap kami. Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Karena kami tahu Tuhan menantikan kami kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.